Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video sebelumnya saya membahas mengenai DHCP dan juga ARP. Buat kalian yang belum tahu dan belum paham mengenai apa itu DHCP dan ARP, tonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. Pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi DHCP, jadi FPC-nya sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP-nya. Nah, lalu DHCP ini berjalan dalam satu broadcast domain atau dalam satu jaringan. Misalnya, ketika ada sebuah switch yang terhubung ke beberapa jaringan, broadcast itu ibarat satu cakupan link-nya. Nah, lalu untuk jenis DHCP ada 3, yaitu yang pertama DHCP server, DHCP client, dan DHCP relay. Nah, DHCP server adalah penyedia layanan DHCP ke klien, sedangkan DHCP client adalah penerima layanan dari DHCP server. Lalu DHCP relay adalah penghubung antara DHCP server dan klien. Jadi DHCP server itu sebagai pengirim atau penyedia, dan DHCP client yaitu sebagai penerima, dan DHCP relay sebagai penghubung. Lalu ada cara kerja DHCP. Nah, cara kerja DHCP itu berupa DORA, yaitu Discover Over Request Acknowledgement. Pada video sebelumnya saya sudah meminta IP di FPC dan muncul tulisan DORA yang berarti proses Discover Over Request Act. Nah, penjelasannya seperti ini. Untuk yang Discover broadcast ada server di mana ya? Lalu untuk yang Over unicast, aku punya IP address A, B, C, D, mau nggak? Lalu untuk yang request broadcast minta address lengkapnya dong. Lalu untuk yang Act unicast menjawab, oke, silakan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika FPC ingin meminta IP address, ini kita bisa mengetikkan perintah IP DHCP, lalu enter, dan maka akan muncul tulisan DORA. Dan nanti muncul IP-nya, yaitu misalnya IP-nya 253, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada yang namanya ARP. Nah, ARP merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, ini digunakan untuk mapping IP address pada layar 3 dengan MAC address. Di layar 2 untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Nah, ARP bekerja secara dinamis atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable. ARP juga dapat dikonfigurasikan secara manual atau statik. Nah, ini saya sudah masuk ke Winbox. Nantinya ada yang namanya ARP table. Untuk menampilkan ARP table, FPC harus mengirim paket terlebih dahulu. Paket itu misalnya ketika FPC ingin terkoneksi internet dengan menggunakan ping 88 atau ping Google.com, nantinya ARP table akan menampilkan historinya atau datanya. Nah, pada FPC 5 saya akan coba ketikkan ping Google.com. Nah, hasilnya TTL. Nantinya di ARP akan tercatat kita bisa masuk ke Winbox, lalu ke IP, setelah itu ke bagian ARP. Nah, nantinya di sini sudah muncul yaitu 253. Nah, di sini IP-nya benar yaitu 253 ya teman-teman. Nah, sekian pada pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.